Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami Tuhan masih izinkan untuk menikmati ibadah Natal ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami juga lebih bersyukur lagi ya Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Kiranya ya Tuhan sebagaimana 2000 tahun yang lalu malaikat bersuka oleh karena kelahiran anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia. Kiranya hari ini juga penghuni sorga bersuka cita karena kami boleh menyatakan berita tentang Kristus. Dan juga Allah Bapa di sorga bersuka cita karena Kristus boleh dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan kami juga umat-umat-Mu di bawah ini, di dunia ini boleh mendapatkan damai. Boleh ada sukacita, boleh ada pengharapan, dan boleh dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Oleh karena Sang Anak Allah yang tunggal sudah datang ke dalam dunia. Kiranya Tuhan tolong pimpin perenungan kami, berikanlah kepada kami firman-Mu. Kiranya Tuhan jangan tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab. Kita akan melihat dari dua bagian. Yang pertama dari Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23. Yesaya 8 ayat 23. Kemudian kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-6 dari pasal 9. Kita akan baca berganti-gantian. Ini bagian yang pertama, Yesaya 8 ayat yang ke-23, kemudian lanjut sampai 9 ayat yang ke-6. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan terlebih dahulu dari Yesaya pasal yang ke-8. Dan akan melihat bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jemaat Tuhan sekalian, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, dan mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Satu lagi mari kita lihat dari Matius 4 ayat yang ke-13. Matius 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya membaca ayat 13, kemudian sampai 16 kita berganti-gantian. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan, mari kita baca bersama-sama. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudara sekalian, berita Natal bukan hanya berita personal. Berita Natal itu adalah berita komunal, berita bagi bangsa-bangsa. Kalau kita melihat cerita Natal, bagaimana
malaikat datang kepada Maria. Malaikat mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan kamu kandung ini, dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menjadi kesukaan besar bagi segala bangsa-bangsa. Perhatikan, bukan hanya kesukaan bagi Maria, bukan hanya kesukaan bahkan bagi bangsa Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Inilah yang malaikat juga katakan kepada gembala, hari ini ada kesukaan besar bagimu, kesukaan besar bagi segala bangsa. Dan hari ini kita melihat juga di sini bagaimana Alkitab menyatakan kesukaan besar di dalam melalui kelahiran Yesus itu dialami oleh bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, Natal, kehadiran Yesus itu adalah harapan bagi segala bangsa. Harapan bagi seluruh dunia. Ini adalah harapan yang universal untuk mengatasi masalah di dalam dunia ini. Maka Natal bukan hanya untuk orang Kristen. Natal bukan hanya untuk orang-orang yang sudah percaya. Natal juga bagi seluruh bangsa. Tadi kita membaca di dalam Yesaya dikatakan, bangsa Yehuda ada di dalam kesuraman. Di dalam sepanjang sejarah selalu kita akan melihat bangsa-bangsa ada masa-masa suramnya, apalagi tahun-tahun ini. Kita melihat dunia penuh dengan kesuraman, di mana tidak ada bagian di dalam dunia ini yang seakan-akan tidak ada kesuraman. Ada perang, ada sakit penyakit, ada berbagai konflik, dunia dipenuhi dengan kesuraman. Tetapi di saat yang sama, berita Natal datang. Ada bayi yang lahir ini akan menjadi terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Maka saudara-saudara sekalian, kekristenan itu adalah harapan bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari mana? Dari Natal. Karena anak yang lahir ke dalam dunia ini, dialah harapan bagi segala bangsa. Ayat kunci yang nanti kita akan lihat, dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, tetapi kita memang seringkali langsung mengkaitkan ini dengan kisah tentang kelahiran Yesus. Tapi mari coba kita renungkan lebih jauh. Kita ingin lihat terlebih dahulu konteks dari Yesaya pasal yang ke-9 ini. Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal yang ke-9 ini berita tentang kesukaan yang besar, berita tentang pengharapan bagi bangsa-bangsa. Ini muncul di dalam konteks di mana bangsa Yehuda sementara mengalami kesuraman. Kesuraman karena kenapa? Ceritanya dimulai dari Raja Ahaz yang memerintah saat itu. Yesaya melayani di masa pemerintahan Ahaz, salah satu saja. Dia juga melayani di dalam pemerintahan Usia, kemudian juga nanti ada Hizkia. Tetapi dari Yesaya pasal 9 kita membaca dia melayani di masa pemerintahan Ahaz. Nah, saudara-saudara sekalian, Raja Ahaz ini bukan raja yang takut Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, maka hanya ada dua macam raja, yaitu raja yang takut Tuhan atau raja yang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Raja yang ikut perbuatan Yerobeam bin Nebat, ini berarti perbuatan yang jahat, atau raja yang setia seperti Daud, berarti menjalankan kebenaran dan keadilan serta hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, Ahaz masuk di dalam golongan yang mengikuti perbuatan Yerobeam bin Nebat. Raja yang hidup di dalam keadaan yang tidak takut akan Tuhan. Nah, maka Raja Ahaz ini mendapatkan berita. Apa beritanya? Bahwa Israel Utara, saat itu kan sudah pecah ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara menghadapi serangan dari siapa? Israel Selatan menghadapi serangan dari Israel Utara dan dari bangsa Aram atau Syria. Jadi bangsa Aram bergabung bersama dengan Israel Utara untuk serang Israel Selatan, yaitu Yehuda. Nah, sudah dari zaman dulu ya, Israel Selatan ini, tanah Yehuda seringkali menjadi tempat untuk mendapatkan serangan. Nah, maka Raja Ahaz begitu ketakutan. Ada dua raja yang besar. Kerajaan Yehuda sangat kecil dibandingkan dengan utara, di situ ada 10 suku. Kemudian ditambah dengan bangsa Aram. Cilaka kita ini, bangsa yang kecil, raja sudah penuh dengan ketakutan. Saat itu Yesaya mengatakan kepada Ahaz, jangan takut.
Tuhan menyertai engkau. Apa buktinya? Ada seorang anak yang akan lahir dan dia akan dinamakan Immanuel. Allah beserta kita. Ini tanda bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetapi Ahaz lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Maka Ahaz pikir bagaimana cari cara untuk bisa mendapatkan pertolongan. Maka dia pikir pertolongan datang dari bangsa Asyur. Maka dia datang kepada Raja Asyur yang namanya Tiglat-Pileser dan dia minta kepada Raja Asyur, tolong bantu kami. Raja Asyur setuju, tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Akan ada upeti. Kamu harus bayar upeti. Akhirnya kita biasa tahu cerita-cerita seperti ini, kalau sudah disuruh bayar upeti, pasti rakyat mulai mengalami penindasan. Raja Asyur diharapkan sebagai yang menolong, tapi justru menjadi yang menindas. Tuhan akhirnya pakai Asyur untuk mendatangkan berbagai kesulitan kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka dijara, mereka diobrak-abrik, mereka dibuat menjadi bangsa yang di dalam berbagai kesulitan. Sekali lagi, Raja Asyur menindas bangsa Yehuda. Maka dari sini muncul kesuraman itu. Raja Asyur mulai menindas, mulai disuruh bayar upeti. Dan lebih celaka lagi, Ahaz mulai makin ditarik kepada Raja Asyur. Ditariknya bagaimana? Ahaz mulai menyembah Allah bangsa Asyur. Maka dia mulai membangun tempat penyembahan bagi allahnya bangsa Asyur. Maka kita mulai lihat ya, iman mulai rusak. Iman mulai penuh dengan kekacauan. Tidak lagi menyembah Allah yang benar. Mulai dari tidak percaya, akhirnya mulai menyembah Allah yang salah. Setelah menyembah Allah yang salah, rakyat mulai dipenuhi dengan penindasan. Ada berbagai ketidakadilan, ada berbagai perbudakan. Bahkan moral makin kacau. Dikatakan di dalam kitab Yesaya, rakyat banyak melakukan perbuatan jahat. Mereka cuma mabuk-mabukan, pesta pora. Mereka percaya kepada praktek-praktek sihir. Mereka minta petunjuk kepada arwah-arwah. Semua ini terjadi di masa pemerintahan Ahaz. Semua ini Yesaya simpulkan satu hal. Bangsa Yehuda ada di dalam kesuraman. Kesuraman apa saja? Iman sudah pasti. Menyembah Allah yang salah. Kesuraman apa lagi? Masyarakat. Masyarakat moral rusak. Pesta pora isinya penuh dengan ketidakadilan. Kemudian rusak di dalam apa lagi? Pemerintahan. Pemerintahan menindas. Pemerintahan bukan memberikan kebaikan, tapi justru mendatangkan penindasan. Maka Yesaya katakan, bangsa Yehuda dipenuhi dengan kegelapan, kesuraman yang mengimpit. Inilah kabar buruknya. Kenapa bisa demikian? Bukan karena Tuhan yang jahat, tapi karena mereka yang tinggalkan Tuhan. Bukan karena Tuhan yang abaikan mereka, tapi karena mereka yang terlebih dahulu melupakan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, yang seharusnya bangsa Yehuda dibiarkan saja dihukum, tapi kemudian muncul kabar baik. Tadi kita membaca ayat 22 dari pasal 8, dikatakan hanya ada kesesakan, hanya ada kegelapan, kesuraman yang mengimpit. Tapi ayat 23 dikatakan, tidak selamanya akan ada kesuraman. Ayat 23 dimulai dengan kata yang sangat penting, tetapi. Langsung ada perubahan, langsung ada angin segar. Tetapi, tadi dipenuhi dengan kabar buruk, tapi hanya begitu cepat langsung diberikan kabar pengharapan. Tetapi akan ada terang yang besar yang akan datang. Tidak selamanya negeri ini akan terhimpit. Tidak selamanya Tuhan akan tinggalkan bangsa ini. Tuhan akan kembali memulihkan umatnya. Maka saudara-saudara sekalian, apa kaitan dengan Natal? Natal itu tentang Tuhan yang memulihkan umatnya. Natal itu tentang Tuhan yang memulihkan dunia. Bukan manusia yang bisa pulihkan dunia, saudara-saudara sekalian. Manusia tidak mampu memulihkan dunia. Raja-raja dunia tidak bisa membuat negara, bangsa-bangsa makin lebih baik.
Tuhan sendiri yang hanya bisa pulihkan dunia. Makanya di sini dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Dari mana terangnya? Bukan dari manusia. Seringkali manusia mengatakan, kami bisa. Kami punya kebaikan, kami punya hikmat, kami punya kepintaran. Tapi manusia sebenarnya gelap. Tidak bisa mendapatkan terang, tidak bisa menghasilkan terang dari dirinya sendiri. Satu-satunya terang harus datang dari luar. Dan Tuhan sendirilah yang akan memulihkannya. Maka Natal itu adalah kabar baik karena ada kabar pemulihan. Tuhan akan pulihkan umatnya. Kegelapan akan diganti dengan terang. Ini ayat 1 tadi kita sudah lihat. Kegelapan diganti dengan terang. Kesuraman, keadaan yang kacau, keadaan yang rusak akan diganti dengan sorak-sorai. Duka cita diganti dengan sukacita. Bahkan di sini dikatakan sukacitanya itu, sorak-sorainya itu seperti orang pada waktu panen. Ya, saya tidak terlalu bisa bayangkan bagaimana keadaan waktu panen karena bukan hidup di tengah-tengah keadaan masyarakat agrikultur. Tapi mungkin ada saudara-saudara di sini yang hidup di masa seperti demikian, di waktu-waktu atau di keadaan yang seperti demikian bisa merasakannya. Tapi yang pasti orang yang panen itu adalah orang yang dipenuhi dengan sukacita. Seperti mungkin ibaratnya kalau di Surabaya kita menanti-nanti hujan begitu ya. Menanti-nanti hujan, sampai sekarang belum hujan-hujan ya. Hujan sekali, panasnya lebih banyak. Menanti-nanti hujan, akhirnya hujan dipenuhi dengan sukacita. Nah, maka itu tentu jauh lebih melimpah lagi ya, jauh lebih tinggi lagi orang yang menantikan panen. Sudah tunggu-tunggu, sudah kerja keras waktu menanam. Sudah menanti-nanti supaya hasilnya bisa bagus. Akhirnya sekarang panen dan bisa dapat hasil yang bagus. Nah, waktu Pasca yang lalu atau dekat dengan Pasca, karena setelah itu kita ada KPIN, kemudian kami pergi untuk sharing tentang KPIN ke daerah yang ada di sekitaran Mojokerto. Mojokerto, Jombang, termasuk di Gresik. Kemudian waktu itu datang mau sharing, gereja-gereja mereka sementara mengadakan ucapan syukur. Jadi waktu ibadah dipenuhi di sini dengan banyak sekali hasil bumi, dan kemudian mereka adakan ucapan syukur. Ya, saya lupa apa, undu-undu ya kalau nggak salah namanya ya. Wah, itu sangat ramai. Nah, ini sukacita pada waktu panen. Jadi keadaan yang berat, keadaan yang suram, keadaan yang penuh duka cita sekarang diganti dengan sukacita. Bahkan sukacitanya melimpah-limpah karena seperti orang pada waktu panen. Dan bukan hanya itu, karena di sini dikatakan juga sukacita seperti orang membagi-bagi jarahan. Jadi seperti sukacita kemenangan. Kalau lihat misalkan tim sepak bola menang atau tim yang kita tim olahraga yang kita sukai menang, wah maka gemuruh dari penontonnya itu begitu besar. Nah, inilah yang penggambarannya, ada sukacita yang melimpah-limpah. Jadi yang pertama, kegelapan diganti oleh terang. Kedua, kesuraman diganti dengan sorak-sorai. Duka cita diganti dengan sukacita. Ketiga, ketidakadilan, penindasan itu diganti dengan pembebasan. Dikatakan di ayat yang ketiga, kuk yang menekan, beban yang berat. Ingat tadi Raja Asyur menekan Raja Ahaz. Bagaimana cara menekannya? Bagaimana membuat masyarakatnya ditindas? Kasih pajak yang berat, harus bayar upeti. Maka ada kuk yang menekan, ada gandar di atas bahu, ada tongkat si penindas. Kalau tidak kerjakan maka akan ada penghukuman. Tapi sekarang ketidakadilan, penindasan diganti dengan pembebasan dan keadilan. Kuk yang menekan akan diangkat, tongkat penindas akan dipatahkan. Dan itu akan terjadi seperti pada waktu Midian kalah. Saudara, hari ini kita tidak bisa bahas tentang kisah Midian, tapi saudara baca di rumah saja di kitab Hakim-Hakim bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan Midian. Waktu itu Gideon yang memimpin dan ada 300
men. Jadi sebelum ada 300 Spartans, nah ini ada 300 men dari Gideon. Dari 30.000, 3.000 jadi tinggal hanya 300. Sangat ajaib Tuhan memimpin. Mereka tidak pakai senjata, tapi bisa menang melawan bangsa Midian. Nah maka inilah gambaran kemenangan bagi bangsa Yehuda saat itu. Nah maka saudara-saudara sekalian, pertama sekali lagi, gelap diganti terang, duka cita diganti sukacita, penindasan diganti pembebasan, ketidakadilan diganti dengan keadilan, dan yang keempat, damai. Di sini dikatakan di ayat yang keempat, setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah, itu akan menjadi umpan api. Maksudnya dibakar. Berarti sudah tidak ada perang lagi. Sudah selesai. Sudah tidak ada lagi permusuhan. Yang ada tinggal kedamaian. Sepatu tentara dibakar. Maka ada peace, ada joy, ada justice, dan ada light. Semua ini dijanjikan melalui kehadiran Kristus. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dunia butuhkan, bukan? Dunia butuh damai. Dunia butuh sukacita. Dunia butuh keadilan, kebenaran. Dunia butuh terang. Jadi kalau ditanya apa itu terang? Terang itu bukan hal yang abstrak. Terang bagi Alkitab berarti ada damai, ada sukacita, ada keadilan. Dan terang itu hanya bisa diwujudkan melalui kelahiran sang bayi yang kita rayakan hari ini, yaitu anak Allah yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, pengharapan tentang hal-hal yang baik tadi, itu bukan pengharapan yang kosong. Kalau kita studi tentang Yesaya pasal 9, maka kita akan melihat suatu keanehan. Kenapa aneh? Karena kalau kita baca di sini dikatakan, misalkan ayat pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Loh, telah melihat berarti sudah lihat belum? Sudah kan ya? Tetapi sebenarnya sudah ada perubahan belum? Belum. Nah ini yang biasanya dipakai oleh para nabi. Para nabi bicara tentang hal yang akan datang, tetapi seakan-akan sudah terjadi. Sekali lagi ya, para nabi kalau kita baca di dalam kitab nabi-nabi, mereka berbicara tentang apa yang Tuhan rencanakan di masa yang akan datang. Tetapi pakai kalimat, pakai tenses yang seperti sudah terjadi. Telah melihat terang yang besar, berarti sudah kan ya? Yang diam di negeri kekelaman, terang telah bersinar. Sorak-sorai telah ditimbulkan. Kuk yang menekan sudah dipatahkan, sudah diangkat. Ini semua bicara tentang hal yang akan datang, tetapi sudah terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena memang pasti akan terjadi. Saking pastinya seperti sudah terjadi. Saking pastinya seolah-olah sudah digenapi. Maka saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, kalau kita pegang janji Tuhan, itu pasti akan terjadi. Memang mungkin belum sekarang, memang mungkin saja bukan di waktu kita, tetapi pasti akan terjadi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Natal sekali lagi itu adalah bukti bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Ini kemarin kita sudah sempat singgung bersama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara kalau kita pikirkan, misalkan tadi kita baca 2 Samuel pasal yang ke-7, ini adalah janji Tuhan kepada Daud. Tuhan janji kepada Daud kira-kira sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi. Terjadinya waktu Yesus lahir pada 1 Masehi. Berarti kira-kira ada 1000 tahun Tuhan janji. Lama sekali penggenapannya, tapi tetap tergenapi. Tuhan janji melalui Yesaya, ini kira-kira tahun 700-an. 700 tahun kemudian, dari sebelum Masehi sampai 1 Masehi, baru terjadi. Sekitar 700 tahun Tuhan janji. Lama penantiannya, tapi terjadi. Saudara, kita punya Tuhan yang setia. Natal itu adalah bukti Tuhan setia. Dia setia memulihkan dunia ini. Dan satu waktu nanti dia akan datang lagi, pasti datang untuk pulihkan dunia yang sudah rusak ini. Maka
balik lagi di sini. Para nabi memakai hal yang nanti, memberitakan hal yang nanti, tetapi sekarang sudah terjadi di dalam imajinasi mereka. Engkau sudah lihat terang yang besar, engkau sudah dapat sukacita yang melimpah-limpah, engkau sudah dibebaskan dari penindasan, dan engkau sudah memiliki damai. Inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi berita Natal. Saudara-saudara sekalian, di dalam tradisi gereja yang kita jarang miliki, biasanya mendekati menuju kepada kelahiran Yesus, peringatan Natal, maka ada namanya Minggu Advent. Ada 4 kali Minggu Advent ya, entah November akhir atau awal Desember, 4 kali hari Minggu kita adakan sebagai peringatan kelahiran Yesus, Minggu Advent. Nah, di dalam setiap Minggu Advent itu ada lilin yang dinyalakan. Nah, masing-masing lilin ini memiliki tema-tema tertentu. Tema-temanya itu berkaitan dengan 4 hal yang tadi saya katakan. Yaitu pertama, ada tema tentang pengharapan. Yang kedua, tema tentang sukacita, joy. Yang ketiga, tema tentang damai. Dan yang keempat, tema tentang cinta kasih Tuhan. Nah, maka klimaksnya itu, semua hal itu menjadi klimaks di dalam kelahiran Yesus Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, pasal 9 ini, para nabi sudah nubuatkan hal yang ada di depan, tetapi seakan-akan sudah terjadi sekarang. Maka pertanyaannya, semua itu tergantung pada siapa? Semua itu, apa yang dijanjikan tadi, menjadi genap di dalam diri siapa? Maka muncullah ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Disinilah penentuannya. Disinilah klimaksnya. Ada seorang anak. Atau lebih tepatnya kalau bahasa Inggris, seorang bayi. A child is born. Seorang bayi lahir. Dan seorang putra diberikan. A son is given. Pertanyaannya, siapa that child dan son tersebut? Siapakah bayi dan anak tersebut? Nah, saudara-saudara sekalian, memang kita akan langsung mengatakan ini adalah Yesus Kristus. Tentu itu tidak salah. Nanti kita akan lihat memang tepat sekali itu adalah Yesus Kristus. Matiuslah yang mengatakan apa yang dijanjikan oleh Yesaya 700 tahun yang lalu sekarang tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu tadi kita baca di dalam Matius 4 ayat 13 dan seterusnya. Waktu Yesus datang ke Zebulon dan Naftali, Matius langsung tangkap hal ini dan dia katakan, inilah penggenapan bahwa Yesus menggenapi apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9. Karena di Yesaya pasal 9 dikatakan, Tuhan akan pulihkan kembali daerah di Zebulon dan Naftali. Sekarang Yesus ada di Zebulon dan Naftali, maka disinilah penggenapannya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi sebelum langsung kepada Yesus, kalau kita melihat di dalam kitab nabi-nabi itu ketika bernubuat, maka nubuatannya itu paling tidak ada 2 tingkat. Tingkat pertama, dia akan menubuatkan tentang sesuatu yang ada di masa depan, tetapi dekat sekali. Jadi anak yang akan lahir ini siapa? Nanti akan ada anak yang jadi raja. Belum sampai kepada Yesus. Ada Mesias yang bukan Mesias palsu ya, tetapi Mesias yang belum sempurna, Mesias yang belum sejati, Juru Selamat yang belum sejati, Raja yang bukan raja di atas segala raja, tetapi dia akan sedikit menghadirkan apa yang sudah dijanjikan. Nah, jadi ada nubuatan tentang hal yang di depan, tetapi di depan ini belum terlalu jauh, dekat, near future. Tetapi juga yang kedua ada nubuatan tentang distant future. Masa depan yang masih jauh, yang tadi itu 700-an tahun. Dan inilah yang akan digenapi oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, yang near future itu siapa? Raja yang near future itu siapa? Mungkin kita sebelum masuk ke sini mungkin sudah ada yang berpikir, untuk apalah kita pikirkan yang near future ini, langsung saja ke yang distant future.
Saudara-saudara sekalian, ini penting karena kita juga sebenarnya dipanggil untuk menjadi Mesias-Mesias kecil. C.S. Lewis mengatakan kita ini adalah little Christ, Kristus kecil. Untuk apa? Untuk menjalankan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Kristus. Untuk menjalankan apa yang Kristus jalankan. Nah, maka model daripada Mesias-Mesias kecil ini yang juga seharusnya menjadi model kita. Kita dipanggil sebagai Mesias-Mesias kecil. Dan nanti akan datang Mesias yang sejati. Nanti kan sudah datang. Iya, memang sudah datang di dalam kedatangan yang pertama. Tetapi nanti juga akan datang di dalam kedatangan yang kedua. Nah, maka sebelum kedatangan kedua itu tiba, kita dipanggil untuk menjadi Mesias-Mesias kecil ini. Nah, balik lagi ke sini. Siapakah raja yang di dalam near future itu? Dialah Hizkia. Nah, jadi ingat tadi Yehuda sementara dipimpin oleh Raja Ahaz. Yesaya sementara mengerjakan panggilan dia sebagai nabi di masa pemerintahan Raja Ahaz. Raja Ahaz raja yang sangat tidak takut Tuhan, raja yang tidak percaya Tuhan. Tetapi anaknya Hizkia, inilah yang akan menjadi orang yang akan mengembalikan Yehuda, memulihkan Yehuda. Apakah pemulihannya sempurna? Memang tidak. Tetapi akan menghadirkan kebaikan, keadilan, pemulihan, sukacita. Hizkia itu anaknya Ahaz. Maka kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya, baca di dalam kitab Raja-Raja, Hizkia mengadakan perubahan di tanah Yehuda. Hizkialah yang mengembalikan Israel kepada ibadah yang benar. Ingat, tadi mereka sudah menyembah Allahnya orang Asyur. Allah yang disembah oleh Raja Asyur dan rakyat-rakyat Asyur. Nah, Hizkia yang mengembalikannya. Hizkia menghapuskan tempat-tempat penyembahan berhala yang dibangun oleh papanya Raja Ahaz. Maka di masa Hizkia ada damai. Oleh sebab itu di dalam cerita Hizkia ada kalimat yang sangat terkenal. Kalau kita ingat kalimat Hizkia, Hizkia pernah bilang seperti ini. Biarlah tetap ada damai. Yang penting damainya di mana? Di masa saya memerintah. Jadi kalau setelah saya memerintah sudah tidak ada damai, sudahlah saya tidak peduli. Makanya tidak heran setelah Hizkia muncul raja yang sangat jahat. Raja yang sangat lebih parah lagi dibandingkan Ahaz, yaitu Raja Manasye. Betul sekali. Nah, jadi Hizkia pentingkan damai, ya, tapi damai yang cukup saja di zaman dia. Nah, maka memang Hizkia bukan raja yang sejati. Hizkia bukan Mesias yang sejati. Hizkia bukan sumber pengharapan yang utama. Dia bukan Mesias yang sempurna. Nah, maka setelah masa Hizkia, orang Yehuda kembali lagi masuk ke dalam keadaan yang suram. Balik lagi apa yang tadi saya katakan ya. Bangsa ini berjalan di mana? Kegelapan. Bangsa ini ada di dalam apa? Kesuraman. Bangsa ini ada di dalam keadaan yang tertindas. Ini terjadi lagi setelah masa Hizkia. Maka apa kesimpulannya? Kita butuh Mesias yang sejati. Kita butuh raja yang sejati. Dan inilah berita Natal. Sang raja yang sejati telah datang. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa itu? Bukan Hizkia. Hizkia cuma sementara. Hizkia bukan yang sejati. Tetapi Yesus Kristus. Dialah yang Yesaya katakan kepada Ahaz, akan ada seorang anak yang lahir dari perempuan muda. Bahkan kalau di dalam perjanjian baru, Maria bukan sekedar perempuan muda, tapi perempuan yang belum bersuami. A virgin girl. Inilah yang menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Maka saudara-saudara sekalian, bayi yang lahir itu, dialah Mesias yang sejati. Yesuslah yang menggenapi nubuatan di Yesaya. Yesuslah yang menunjukkan bahwa Tuhan setia. Dan yang dia tunjukkan ini adalah klimaksnya. Hizkia memang menunjukkan Tuhan masih berkenan kepada Yehuda. Tuhan masih berkenan menolong Israel. Tetapi Yesus menunjukkan
bahwa memang cinta kasih Allah, perkenanan Allah yang paling sempurna itu hadir di dalam dirinya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang paling besar, kesetiaan Allah yang paling tinggi, itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau orang tanya, dari mana akan lihat Tuhan itu mengasihi kita? Hidup saya ini punya segala macam masalah, mana bisa Tuhan itu mengasihi aku? Tuhan sudah tinggalkan aku, Tuhan sudah tidak peduli denganku. Mari lihat Yesus. Dialah yang menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan menyatakan bukan dengan sedikit, tapi menyatakan dengan selebih-lebihnya, semaksimal mungkin, setinggi-tingginya. Inilah bukti cinta kasih Tuhan. Anaknya diberikan bagi kita. Tidak ada yang lebih berharga lagi bagi Allah Bapa selain anaknya. Jadi kalau kita mau pikir, mau tanya, kira-kira Tuhan itu masih tahan tidak ya kebaikan kepada kita? Ada tidak hal yang Tuhan masih tahan-tahan tidak beri kepada kita? Jawabannya sudah tidak ada. Karena sudah inilah yang paling puncak. Ya tentu saja Tuhan terus memberkati kita hari lepas hari. Tetapi itu semua karena Dia mengasihi kita melalui anaknya. Maka puncak kasih Tuhan itu yang paling nyata, yang paling tinggi ada di dalam Yesus Kristus. Maka Yesaya 9 digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah sekarang mari kita lihat siapakah Yesus ini. Di sini ada nama-nama yang diberikan kepada siapakah bayi yang lahir itu. Kiranya kita boleh dipenuhi dengan kelimpahan akan pengenalan tentang siapa bayi yang lahir itu. Yang pertama, dia dikatakan adalah orang yang dimana lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti ini bicara tentang Yesus sebagai raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tapi dia bukan raja yang menindas. Ingat, Raja Asyur tadi adalah raja yang menindas. Raja Ahas pun adalah raja yang menindas. Karena dia cuma pikir bagaimana dia bisa aman. Makanya dia minta bantuan kepada Tiglat-Pileser, yaitu Raja Asyur. Tapi dia tidak pedulikan rakyat seperti apa. Yang penting dia aman, yang penting tahtanya tetap dilestarikan. Rakyat menderita, rakyat dipajak, rakyat ditindas, tidak apa-apa. Malah dia ikut untuk menindas rakyat supaya dia bisa tetap aman. Ini raja dunia, saudara. Raja dunia, raja yang menindas. Tetapi raja di dalam diri seorang bayi ini, dia adalah raja yang menanggung beban kita. Sekali lagi saudara, raja dunia itu menindas. Tapi Yesus dia adalah raja yang menanggung beban kita. Saudara, lambang pemerintahan itu ternyata bukan sekedar punya kuasa, punya posisi, status. Tapi lambang pemerintahan juga itu maksudnya ada beban yang dia pikul. Nah saudara, biasanya kan ya kalau ambil contoh misalkan ada seorang yang dipilih misalkan untuk jadi misalkan Kapolda atau Kapolri, maka misalkan orang tersebut akan diberi kesempatan untuk memberikan speech. Biasanya itu speech-nya adalah, ini adalah privilege yang besar, sangat bangga, sangat senang, tapi juga adalah beban yang berat. Jadi lambang pemerintahan itu berarti tanggung beban. Saudara, Yesus itu menanggung beban kita. Ini berbeda dengan raja dunia. Ingat tadi, mari kita coba sekali lagi lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga pasal 9 dikatakan, ada kuk yang menekan kita dan ada gandar yang di atas bahu. Kuk dan gandar itu diambil oleh Yesus dan dia yang pikul bagi kita. Terus kita tidak ada kuk, tidak ada gandar? Ada, tetapi kuknya ringan. Ini yang Yesus katakan. Kuk yang berat itu sudah dipikul oleh Yesus. Kuk apa? Kuk dosa.
kuk kematian kekal, itu sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara-saudara sekalian, kuk apa sih yang paling berat? Memang kalau kita baca Yesaya 9, konteksnya itu adalah masalah ketidakadilan, masalah penindasan secara ekonomi, secara fisik. Memang ini juga adalah kuk yang dunia berikan kepada orang-orang yang memang seringkali ada di posisi yang tidak fortunate. Tetapi saudara-saudara sekalian, kuk yang paling berat bukan kuk ekonomi, bukan masalah kuk tentang fisik, tapi yang paling utama adalah kuk dosa. Dan ini Yesus sudah tanggung dan dia lepaskan kita dari beban dosa. Dia datang ke dalam dunia, dia masuk ke dalam kandang yang hina. Kenapa? Karena itu semua untuk menunjukkan bahwa dia rela mau tanggung dosa kita. Makanya dia masuk kepada kandang yang hina. Saudara, Yesus itu bukan hanya tanggung dosa kita baru pada waktu dia sudah di atas kayu salib. Itu memang puncaknya. Karena dia akan mati, dia akan mendapatkan segala macam hukuman yang harusnya kita terima sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia sudah mulai tanggung hukuman dosa kita. Sejak kapan? Sejak dia datang ke dalam dunia. Sejak dia masuk ke dalam kandang yang hina. Dia sudah mulai tanggung keberdosaan manusia. Dia rela tanggung dunia yang jahat ini. Dunia yang menolak dia, tidak apa-apa, saya tetap datang. Dunia yang tidak memberikan tempat bagi dia untuk lahir, tidak apa-apa, saya datang. Yesus sudah tanggung dosa kita sejak dari dia datang ke dalam dunia. Maka Natal itu sudah merupakan berita keselamatan. Karena sang bayi yang lahir dengan begitu hina, karena dia sementara mulai menanggung hukuman dosa kita. Dialah Raja yang lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Maka karena itu saudara, karena dia sudah tanggung dosa kita, dia tanggung hukuman kita, maka akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita yang melimpah-limpah. Bukankah itu yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan, berbahagialah orang yang pelanggarannya ditutupi. Saudara, tidak ada sorak-sorai yang lebih besar daripada sorak-sorai dari orang yang diampuni dosanya. Kalau kita kurang bersorak-sorai karena kita pikir bahwa ya dosa diampuni itu sesuatu yang biasa saja, itu berarti kita tidak menyadari betapa besar dosa kita dan sekaligus betapa besar anugerah Tuhan. Pendeta Stephen Tong di dalam rangkaian Natal terus memberitakan firman tentang Yesus datang kepada orang yang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, hanya masalahnya ada orang yang rasa benar. Yesus datang kepada orang yang rendah seperti Maria, seperti para gembala. Tetapi sesungguhnya tidak ada orang yang tinggi di hadapan Tuhan. Semua rendah, hanya masalahnya ada orang yang rendah tapi rasa tinggi di hadapan Tuhan. Dan Yesus tidak datang bagi mereka. Bukan karena Yesus tidak mengasihi mereka. Merekalah yang tidak mau mengasihi Tuhan. Merekalah yang menolak Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, sukacita yang paling besar, sukacita yang seperti pada waktu panen itu, sukacita seperti pada waktu membagi-bagi jarahan itu adalah sukacita dari orang yang diampuni dosanya. Yesus, lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Sejak kapan? Sejak dari bayi, sejak dari kandang yang hina itu dia menanggung dosa kita. Kedua, saudara-saudara sekalian, dia disebutkan orang penasehat ajaib. Kalau tadi bicara tentang tema kerajaan, sekarang bicara tentang tema hikmat. Penasehat ajaib, tanpa ada penasehat tidak ada hikmat. Dan kalau tidak ada hikmat, kerajaan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak akan ada keadilan, tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada orang yang bisa bedakan baik dan jahat. Ingat Salomo waktu dia jadi raja, apa yang dia minta? Bukan kekayaan, bukan kuasa, tapi dia cuma minta satu, hikmat. Untuk apa? Membedakan baik dan jahat. Kalau sudah bisa bedakan baik dan jahat, maka bisa ada keadilan, bisa ada kebenaran,
bisa ada damai yang dihadirkan di dalam kerajaan tersebut. Yesus yang lahir itu adalah sumber hikmat yang sejati. Makanya dia adalah penasehat ajaib. Dialah sumber kebenaran. Makanya dia bisa bedakan baik dan jahat. Salomo minta hikmat. Yesus tidak minta hikmat. Karena dialah sang hikmat itu. Di dalam Yesus ada keadilan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada damai. Karena dialah sang hikmat itu. Sang bayi yang lahir itu, dia adalah sumber hikmat. Karena dia adalah kebenaran dan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Ketiga, saudara-saudara sekalian, dia adalah Allah yang perkasa. The mighty God. Allah yang perkasa. Kemarin kita sudah lihat di dalam pujian Maria. Allah yang perkasa adalah Allah yang juga melakukan perbuatan-perbuatan besar. Pertanyaannya, apa itu perbuatan-perbuatan besar? Dia menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin ada kedamaian kalau tidak ada Allah yang perkasa. Tidak mungkin ada kedamaian kalau musuh tidak dikalahkan. Betul tidak? Dan siapa yang bisa kalahkan musuh? Sebelumnya, siapa atau apa musuh bagi orang Kristen, bahkan bukan cuma bagi orang Kristen, bagi seluruh dunia, apa musuh yang paling besar? Bukan bangsa, bukan senjata, bukan bom atom, bukan senjata biologis. Musuh paling besar itu adalah dosa dan kejahatan. Maka siapa yang bisa kalahkan dosa dan kejahatan? Tidak ada saudara yang bisa kalahkan dosa dan kejahatan. Semuanya dikalahkan oleh dosa dan kejahatan. Satu-satunya yang sanggup kalahkan dosa dan kejahatan, dialah Allah yang perkasa. Dan siapakah Allah yang perkasa itu? Dialah bayi yang lahir itu, Yesus Kristus. Dia memberikan kita kemenangan. Tapi ini bukan kemenangan dengan menghancurkan orang lain. Ini bukan kemenangan dengan membuat perang terhadap orang lain. Dunia kalau mau ada kemenangan mesti perang dengan yang lain. Hancurkan yang lain. Setelah yang lain hancur, tunggu waktu sebentar, dari hancur dia naik-naik lagi, jadi bangkit lagi, perang lagi untuk mengalahkan. Kemudian yang kalah, tunggu waktu lagi, perang lagi. Perang gak akan habis-habis saudara. Mau habiskan perang dengan cara perang, pasti gak akan habis-habis perangnya. Yesus menghancurkan orang lain bukan dengan perang. Yesus hancurkan orang lain. Yesus hancurkan dosa dan kejahatan dengan cara dia sendirilah yang menanggung dosa dan kejahatan itu. Dia menanggungnya. Dia terima semua pukulan dari kejahatan dan dosa itu. Dialah yang menanggung, tadi dikatakan lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia tanggung sampai dia mati di atas kayu salib. Tanggung sampai dia dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Tapi dia juga bangkit. Makanya dia Allah yang perkasa. Kenapa perkasa? Perkasa karena dia tidak lawan. Dia terima pukulan tapi tetap bisa menang. Mana ada lagi yang lebih perkasa dari itu saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, Allah kita Allah yang perkasa. Dia tidak mengangkat tangannya, dia tidak angkat senjata, dia tidak minta malaikat untuk mengalahkannya. Dia tanggung semua kejahatan. Sudah tanggung, kejahatan habis kekuatannya. Dan dia tetap menang. Ini Allah yang perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa dari Kristus. Dia tanggung sejak dia lahir ke dalam dunia, sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia tetap bangkit. Puji nama Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, dua lagi, dia bukan hanya Allah yang perkasa, tapi dia juga adalah Bapa yang kekal. Yang keempat ini bicara tentang providensi Allah. Tadi kita sudah bicara tentang tema kerajaan, tentang tema hikmat. Allah yang perkasa tentang keselamatan. Yang keempat, Bapa yang kekal, bicara tentang providensi Allah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu bingung dengan pribadi Allah yang pertama, yaitu Allah Bapa. Yesus disebutkan Bapa yang kekal karena memang raja itu biasanya dianggap sebagai bapa. Karena dialah yang memelihara, dialah yang memperhatikan.
memelihara rakyatnya, termasuk memperhatikan orang-orang yang lemah. Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Kenapa? Karena dialah yang menyertai umatnya. Menyertai sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa sertai selama-lamanya? Karena dia Allah. Makanya dikatakan namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dialah Bapa yang kekal itu. Terakhir saudara-saudara sekalian, dialah Raja Damai. Ini bicara tentang tema peace atau kedamaian. Sudah sangat jelas, Raja Damai pasti membawa damai. Saudara-saudara sekalian, Yesus ketika dia dikandung oleh Maria, maka muncul satu pujian dari Sakaria. Benediction dari Sakaria. Dan Sakaria mengatakan Yesus itu adalah sang surya pagi. Surya pagi, ini jarang kita ingat nama ini kan ya. Yesus disebutkan surya pagi. Yang ada mungkin surya yang biasa kita mungkin lihat surya pemenang atau surya apa gitu ya. Ini surya pagi saudara. Surya pagi berarti dialah yang membawa damai. Sakaria mengatakan, sang surya pagi ini akan membawa kita berjalan di dalam damai sejahtera. Padahal saat itu yang seringkali disebut sebagai surya pagi, the morning star, itu adalah kaisar. Kaisar seringkali dianggap sebagai dialah yang membawa kedamaian. Makanya di dalam masa pemerintahan Romawi, di mana masa juga Sakaria hidup saat itu, yang ada namanya istilah Pax Romana. Berarti the peace of Romans. Siapa yang membawa damai? Kaisar. Ada damai dari Roma. Damai dari siapa? Dari Kaisar. Sumber damai siapa? Kaisar. Tetapi damai yang dari Kaisar itu damai pakai senjata. Itu damai pakai kekerasan. Sehingga orang jadi takut. Ya damai saja. Kalau enggak damai ya pasti mati. Pasti dihukum. Pasti ditindas. Ya diam-diam saja. Ini damai. Tapi ini bukan damai yang sejati, bukan? Damai yang sejati ada kasih, bukan ketakutan. Yesus memberikan damai yang sejati. Dari mana dia memberikan damai yang sejati? Karena dialah mediator kita. Dialah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Lawan dari damai itu adalah ketakutan. Lawan dari damai itu adalah kegelisahan. Dan di apa ketakutan kita paling besar? Ketakutan manusia paling besar setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Itu adalah berhadapan dengan Allah. Itu ketakutan manusia paling besar. Berhadapan dengan Allah. Tidak heran Adam dan Hawa ketakutan. Waktu Tuhan datang, Tuhan ingin mengunjungi mereka. Berjalan-jalan di Taman Eden seperti biasanya. Langsung Adam dan Hawa ketakutan. Ketakutan berhadapan dengan Allah. Kenapa takut berhadapan dengan Allah? Karena sadar sudah dosa. Karena sadar sudah tidak suci. Sadar sudah bersalah. Maka bagaimana baru bisa lepas dari ketakutan ini? Kesalahan mesti diampuni. Dosa mesti dibersihkan. Permusuhan mesti dipulihkan. Dan siapa yang lakukan itu? Yesus Kristus. Dialah sang damai itu. Sang Raja damai. Raja dunia tidak bisa mendamaikan kita dengan Bapa. Hanya Yesus yang sanggup damaikan kita dengan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, inilah bayi yang lahir itu. Dialah yang memegang pemerintahan. Dialah sang penasehat ajaib. Dialah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal dan dia Raja damai. Terakhir saudara-saudara sekalian, berapa lama damai, keadilan, sukacita dari Yesus ini akan terus diberikan. Damai, keadilan, sukacita dari Hizkia sementara. Damai, sukacita dari raja-raja dunia hanya sementara. Tetapi damai yang dari Kristus itu dikatakan di sini selama-lamanya. Ayat yang ke-6 dikatakan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Berarti akan ada terus-menerus. Terus-menerus. Sekarang apakah sudah ada? Sudah. Tapi apakah sudah sempurna damai tersebut? Belum. Karena Yesus belum datang kali kedua. Maka nanti akan sempurna ketika Yesus datang kali kedua. Tapi sambil menanti kedatangan Yesus kali yang kedua itu, kedamaian,
keadilan, sukacita dari Kristus harus terus menyebar. Maka ayat 6 itu mengatakan besar kekuasaannya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih tepat. Of the increase of his government. Of the increase. Jadi di dalam perluasan dari pemerintahannya. Of the increase. Bukan hanya sekedar besar. Berarti maksudnya harusnya makin lama makin besar. Sambil menanti Yesus datang kali kedua. Keadilan, damai, sukacita dari Kristus ini harus makin lama makin besar. Pertanyaannya, siapa yang membawa damai itu? Siapa yang makin memperbesar pemerintahannya? Siapa yang makin memperluas keadilan dan sukacita yang dari Kristus? Yaitu mereka yang bagi mereka Sang Anak Allah itu sudah lahir di dalam hatinya. Maka saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah sang bayi itu sudah ada di dalam hatimu? Apakah sang Allah anak itu yang turun ke dalam dunia sudah diberikan kepadamu? Bukan hanya diberikan kepada bangsa-bangsa, tapi apakah sudah diberikan kepadamu secara personal? Memang tadi saya katakan Natal itu adalah berita bagi bangsa-bangsa, berita universal. Tetapi untuk supaya berita ini bisa makin universal, pertama-tama harus lahir dulu, harus datang dulu, harus diberikan terlebih dahulu ke dalam setiap pribadi yang ada di tempat ini. Apakah sang bayi itu sudah lahir di hatimu? Kalau iya, berarti engkau sudah mendapatkan kelahiran baru. Apakah sang anak itu sudah diberikan kepadamu? Kalau iya, maka engkau memang adalah anak-anak Allah. Kalau engkau adalah anak-anak Allah, kalau engkau adalah orang yang sudah lahir baru, mari besarkan kerajaan Allah. Mari luaskan kerajaannya. Mari bawa keadilan, kedamaian, sukacita, kasih yang dari Kristus itu. Sang Raja di atas segala raja. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau belum merupakan anak Allah, kalau engkau belum menjadi orang-orang yang sudah lahir baru, kalau sang bayi belum lahir di hatimu, kalau sang anak itu belum benar-benar engkau sadari diberikan kepadaku, maka hati-hati. Saudara masih di luar dari kerajaannya. Saudara sementara menuju kepada kebinasaan. Saudara sementara menuju kepada kehancuran. Saudara sementara berada di dalam kesuraman, kata Yesaya, kegelapan yang menghimpit. Mari keluar. Terang itu sudah datang. Mari keluar. Terang itu sudah menyinari hatimu. Terang itu sanggup untuk sinari kegelapan hatimu. Mari ikutlah pimpinan sang terang itu. Supaya engkau lepas dari kegelapan kesuraman, engkau masuk ke dalam kerajaan terang, dan engkau berbagian di dalam proyek pembangunan kerajaan Allah. Proyek perluasan kerajaan, keadilan, kedamaian, sukacita dari Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya ingin tutup dengan mengatakan, mari lakukan dua hal. Bagi orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, bagi orang yang sudah dilahirbarukan, bagi orang yang sudah hidup di dalam terang, bagi orang yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan karena sadar dosanya sudah ditanggung, karena sadar dia sudah didamaikan dengan anak, dengan Bapa di sorga melalui anak Allah, yang sudah sadar bahwa dosanya sudah diampuni, yang sudah sadar bahwa Allah itu menyertai dia selama-lamanya. Mari lakukan dua hal ini. Pertama, mari beritakan Kristus, sang sumber damai, sang sumber sukacita, sang sumber keadilan itu. Mari beritakan tentang dia. Beritakanlah bahwa dialah yang menanggung dosa manusia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Beritakanlah bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Segala hikmat, kebenaran, keadilan ada di dalam dia. Beritakanlah bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Tapi perkasa bukan dengan cara menjatuhkan, merusak, menghancurkan. Tapi justru dengan cara menanggung dosa itu. Tetapi setelah tanggung, tetap masih bisa bangkit. Itulah Allah yang perkasa. Dan mari beritakan, dialah Raja damai dan Bapa yang kekal.
supaya dunia boleh memiliki kedamaian. Dunia boleh mendapatkan kekuatan, disertai Tuhan di tengah-tengah goncangan hidup. Mari beritakan Kristus. Mari beritakan sang bayi itu. Dialah pengharapan seluruh bangsa. Dialah yang dunia paling butuhkan. Memang akan ada orang-orang yang menolak dia, tapi juga akan ada orang-orang yang menerima dia karena sadar dialah memang pengharapan yang sejati. Mari beritakan. Siapa yang beritakan? Kita. Yang anak Allah sudah lahir bagi kita. Yang bayi itu sudah lahir di hati kita. Dan anak Allah sudah diberikan bagi kita. Mari kita beritakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita beritakan. Kedua, saudara-saudara sekalian, yang terakhir, mari jadilah seperti Kristus. Mari jadi Mesias-Mesias kecil. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena sesungguhnya sukacita sorak-sorai bagi dunia itu bukan datang dari diri kita, seperti yang Yesaya katakan di sini. Dia datang dari luar. Terang itu sudah tiba. Seperti kata khotbah dari pendeta Stephen Tong. Yesus itu datang, berarti dia dari luar. Dia bukan dari dalam. Dia bukan dari dunia. Dia datang. Maka terang itu datang. Datang dari luar. Maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita hanya bisa andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan untuk bisa menjadi Mesias-Mesias kecil. Mari kita beritakan dan mari kita jadi Mesias-Mesias kecil. Apa maksudnya menjadi Mesias-Mesias kecil? Mari kita jadi seperti Kristus. Mari kita belajar tanggung beban. Mari kita belajar pikul salib, kata Yesus. Barang siapa yang ikut aku harus tanggung beban, harus pikul salib. Tapi salib yang engkau pikul itu salib yang lebih ringan dibandingkan dengan salib dunia. Mari pikul. Hanya yang mau pikul salib, hanya yang mau tanggung beban, dialah yang sanggup untuk memperluas kerajaan Allah. Mari hidup dalam hikmat. Apa itu hidup dalam hikmat? Mari hidup takut akan Tuhan. Mari hidup di dalam pimpinan dari Sang Penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Mari ikut Yesus yang dengan keperkasaannya bukan menghancurkan orang lain, tetapi menanggung dosa. Yang dengan keperkasaannya menerima segala kesulitan, tapi kemudian bisa tetap bangkit. Mari jadi seperti Yesus. Dan mari jadi orang-orang yang mau menyelamatkan, bukan yang mau menindas. Itulah menjadi seperti Yesus, Allah yang perkasa. Mari perhatikan orang-orang lemah. Mari menjadi mediator, pembawa damai bagi orang lain. Mari kita jadi Mesias-Mesias kecil demi perluasan kerajaan Allah. Natal mengajak engkau bukan hanya datang kepada kandang yang hina, tetapi juga sungguh-sungguh mau merendahkan diri seperti Yesus. Sungguh-sungguh mau berkorban. Sungguh-sungguh mau tanggung kesulitan, beban, pikul salib demi menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami orang-orang yang kecil ini, tapi Tuhan bukakan bagi kami satu berita yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Oh Tuhan, tolong bukakanlah mata kami, bukakanlah hati kami untuk bisa melihat berita yang agung itu ya Tuhan. Jikalau ada dari antara yang orang-orang yang mendengar hari ini ya Tuhan, mereka masih belum melihat terang yang besar itu, atau lebih tepatnya bukan belum melihat, tapi mereka ya Tuhan yang masih mau meninggalkan terang yang besar itu. Mari Tuhan tariklah mereka, bawalah mereka pulang dengan cinta kasih-Mu, dengan kelemah lembutan-Mu, sehingga mereka bisa masuk kepada terang yang besar itu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami yang sudah masuk ke dalam terang yang besar itu, bersama dengan orang-orang juga yang baru saja meresponi untuk masuk ke dalam terang yang besar itu, terang yang ada di dalam Kristus. Pakailah kami ya Tuhan untuk memberitakan siapa Kristus. Karena harapan bagi segala bangsa itu adalah Kristus Yesus. Harapan bagi dunia adalah Yesus. Bukan uang, bukan pemerintah, bukan bangsa-bangsa,
bukan senjata. Harapan bagi dunia adalah Yesus Kristus, bayi yang pernah lahir ke dalam dunia, tapi sekarang sudah bangkit dan naik ke atas sorga, dan nanti akan turun kali kedua. Inilah harapan kami. Tolong kami Tuhan untuk memberitakan tentang Engkau, dan tolong kami ya Tuhan untuk jadi Mesias-Mesias kecil, menjadi seperti Yesus. Sambil menanti kedatangan yang kedua, kami mengisinya dengan menghadirkan anugerah Tuhan menjadi Mesias-Mesias kecil. Tolong kami dalam hidup ini untuk memikul beban, untuk menanggung salib, bahkan termasuk mungkin memikul beban dosa orang lain, demi supaya mereka boleh bertemu dengan Kristus. Bukan supaya mereka diselamatkan karena kami tidak sanggup selamatkan mereka, tapi supaya mereka bisa bertemu dengan Kristus. Tuhan tolong kami untuk menghadirkan damai. Tuhan tolong kami untuk berjuang bagi kebenaran dan keadilan. Kiranya kerajaan-Mu makin diperluas. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.